Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan gua Muhammad Haikal Palupi, biasa dipanggil Haikal, dan bersama temen gua Lucky Ansyah, biasa dipanggil Lucky. Ya, sekarang kita pengen ngebahas atau berdiskusi tentang konten-konten Ya. atau kasus-kasus yang lagi viral belakangan ini gitu. Betul. Dimulai dari 271 triliun. nah, jadi gimana sih menurut lo Ki kayak kok bisa ya orang korupsi sebesar dan sebanyak itu gitu. Sedangkan yang kita tahu ya bukan hanya dalam perihal agama Ya. tapi dalam Indonesia, hukum Indonesia khususnya dan hukum-hukum negara lain pada umumnya itu kan korupsi sekecil apapun aja itu udah sangat berdampak buruk gitu buat kita. Ya, tapi pada kasus kali ini tuh kayak wow banget. Bisa sampai 271 triliun gitu. Nah, gimana tanggapan lu mengenai itu? Pertama, tanggapan gue mengenai itu ya, orang yang bisa korupsi sebesar itu dan selama itu, pertama pinter. Pasti. Yang kedua, dia punya mekanisme kerja yang bisa dibilang nggak semua orang tahu, tapi semua orang mewajarkan itu. Kayak hal-hal kecil ya contohnya. Ada nggak sih, pasti dari kalian penonton atau mungkin kita nggak tahu ya. Kita misal disuruh beli garam nih, ke warung. Misalnya garam harga 2.000. Nah, ternyata yang dikasih 5.000. Nah, kita bilang ke orang tua kita itu 3.000. Pasti ada. Oh iya. Sesimpel itu. Kita tuh sebenarnya udah dari kecil mungkin belajar yang namanya korupsi. Dari Makanya doktrin gitu ya. didoktrin sih. Atau mungkin dari kebiasaan kita lah. Jadi kalau di saat ada kejadian besar kayak gini ya, emang dari dulu udah sempet banyak lah kasus-kasus kayak gini. Itu pertama. Itu kedua ya. Terus ketiga, mungkin karena adanya juga pencucian dana atau pencucian uang. Oh, Itu sih yang saya tahu. benar-benar. Emang dalam kasus-kasus korupsi ya emang udah jadi kayak budaya ya, walaupun emang itu hal buruk, hal negatif bukan cuman buat dia yang korupsi, tapi Yap. buat kita juga sebagai masyarakat yang merasa terugikan banget gitu Benar. dengan kasus korupsi yang sebanyak itu gitu. Memang kudu harus dari pemerintahnya sih ya, penegak hukumnya dulu gitu. Iya, Kalau penegak hukumnya aja udah tanda kutip kurang bener, pasti masyarakatnya juga kayak ikut-ikutan gitu. benar. Ya kita nggak merujuk ke satu penegak hukum manapun ya, cuman ya kita menilai secara objektif aja gitu. Nah, terus kedua mengenai Vina. Vina ini saya jujur kurang tahu sih kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu. Oke. Kenapa anak semuda itu yang bisa dibilang satu generasi lah sama kita bisa sampai kayak gitu, itu gimana sih menurut lo? Ya, kalau menurut gua, kalau untuk kejadiannya gua totali nggak tahu ya. Cuman dapat cerita dari sosmed atau YouTube, media sosial, ada satu kejadian Oke. di mana ada satu pasang pemuda dan pemudi, Kekasih lah ya. kekasih Iya, lah, kekasih. itu terlihat tergeletak di pinggir jalan. Oh, gitu. Keadaannya motornya nggak kenapa-napa, cuman orangnya ini, si Vinanya ini ada cairan sperma di perutnya atau di badannya ya, Oke. dan itu langsung jadi spekulasi buat si penyelidik lah ke yang berkelanjutan. Tuh. Oh, jadi di tempat itu kejadiannya kapan kira-kira? Kalau kapannya, jujur gue nggak tahu ya. Malam apa pagi atau siang ya? Jujur gue kurang tahu kalau itu. Tapi yang gue tahu itu orang tuh ngelihat atau mungkin penyelidik pun melihat itu seperti kejadian kecelakaan. Oh, Tapi kejadian saat itu motornya nggak kenapa-napa, orangnya tuh nggak jauh dari motor juga. Gitu. jadi pas ditemukan mereka berdua tuh udah tergeletak gitu aja Nah itu. dalam posisi tidur gitu. Ya mungkin bisa dibilang tidur lah atau Tidur. tergeletak lah gitu. Oh, terus di sekujur badannya Vina itu terdapat beberapa zat-zat atau sel sperma gitu ya? Ya ada cairan sperma. Oh, ada cairan ya, ada Ya. cairan sperma. Sampai akhirnya yang bikin viral ini yaitu di mana si
eh, calon saksinya atau bisa dibilang saksi, Ya. yaitu temennya sendiri, itu kesurupan. Dan polisi percaya dari hal kesurupan itu. Langsung setelah itu dinobatkan 10 tersangka. Oh. Langsung ditangkap. Iya sih. Gue juga sempat lihat ya waktu itu kalau nggak salah di Instagram apa dari rekaman CCTV. Nah, itu. Ada 10 pemuda di kejadian di tempat dan waktu yang sama Nah, pas Vina ditemukan. Mungkin karena itu kali ya. bisa jadi. Oh. Iya sih ya, kesurupan. Cuman kan kesurupan ini bukan termasuk dalam hukum ya. Ya, Harusnya kan polisi bisa lebih bijak lah dalam mengambil keputusan gitu. benar. Lagian ngomong-ngomong soal kesurupan ya, gue agak kurang percaya sih dari apa yang udah gue tahu, gue alamin, gue kurang percaya kalau kesurupan tuh ada gitu. Oke. Gue maksudnya kesurupan tuh menurut gue bukan dari hal-hal luar, bukan dari hal-hal goib yang dari luar yang masuk ke kita. Tapi menurut gue itu adalah hal yang dari dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Otak kita sendiri yang menjadikannya itu ada. Padahal itu sebenarnya nggak ada. Oke. Kita yang merasa kalau hal-hal kesurupan mungkin karena kebudayaan orang-orang dulu kali ya. Bisa. Zaman-zaman nenek kakek kita lah gitu. Iya. Kan tradisionalismenya tuh masih tinggi banget gitu. Dan mereka percaya yang akhirnya terlestarikan lah itu kesurupan. Tuh, padahal ya mungkin karena perkembangan teknologi juga. Iya. Gitu kan, karena gue juga nggak lahir di sana, jadi ya udah akhirnya gue juga sempat mempercayakan itu kalau itu emang hal goib yang datang ke kita. Tapi sekarang sih gue pikir kayaknya enggak sih. Kayaknya itu kitanya aja yang terdistraksi gitu. Kita merasa dirasukin, Nah. misalkan karena hal-hal gelap, hal-hal yang menyeramkan gitu, kita masuk ke rumah yang nggak ada penghuninya. Horor yang udah lama nggak ditempatin ya kan? Iya bener itu. Terus kita merasa ada sesosok apa gitu Nah. kan ngerasukin kita, dan kita ngebuat diri kita secara tidak langsung dan secara tidak sadar itu kesurupan. Jadi kita kesugesti oleh diri kita sendiri. Iya benar, sugesti. Sugesti. Iya. Nah menurut lo gimana tuh kalau soal kesurupan? Kalau menurut gue soal kesurupan ya, ini bukan nyamain ya. Iya. Emang yang gue rasa sih kayak gitu. Cuman secara Islami mungkin atau setiap agama lah pasti ada kepercayaan yang mempercayai itu. Ada caranya untuk contoh di Islam ada ruqyah. Mungkin di Kristen namanya beda, gue nggak tahu ya kan. Benar-benar. Gitu. Pasti ada. Cuman mayoritas orang pasti itu sama seperti omongan lo. Dia kesugesti oleh pikiran dia sendiri. Bukan totali dari makhluk hidup lah, atau makhluk goib maksud gue. Gitu. Terus sih, kalau misalnya masalah yang ketiga, lu tahu nggak sih? Lu tahu Medi Rinaldi nggak? Atau siapa sih reviewer yang suka nge-review mainan? Tahu nggak? Medi. Tahu. Nah, Kenapa? itu juga ada kemarin rame masalah dia punya barang endorsan, Iya. itu ada item langka terus hilang di dalam si kotaknya. Kayaknya gue tahu deh. Itu yang hilang itu koin bukan? Koin, bener. Koin. Nah, itu rame juga. Itu kan ada penyelidikan dari bea cukai atau segala macam ya kan. Iya Ya benar. kita nggak tahu lah apa mungkin dari sananya yang salah atau emang maybe ada oknum lah bisa kita bilang Bener. dari sini. Tuh. Hilang, nggak ada itemnya, item koinnya. Kenapa ya bisa gitu ya? Nggak tahu. Sedangkan ada kasus lagi masih kasus Messi Media. Itu barangnya ketahan lumayan lama. Lumayan Oh. lama. Harusnya dia tayang tanggal sekian, tapi dia undur sampai hampir 1 bulan. Oke. Padahal tuh emang udah harus semua reviewer tuh harusnya tayang di tanggal tersebut ya kan. Tapi keundur gara-gara si bea cukai. Mungkin ada apalah, kita nggak tahu lah ya. Mungkin itu salah satu alasannya. Mungkin ya, nggak tahu. Kenapa barang langka yang harusnya dia dapat, tapi malah nggak ada. Ya, Nah, kalau nggak salah, gue juga pernah lihat dia itu nge-review mainan yang dia beli juga. Cuman
dari orang luar negeri. Oke. Nah, sedangkan orang luar negerinya itu dapat. Nah, Iya, dia nge-review itu dia si Medi ini, review barang itu dan ada barang langkanya itu. Apa sih kayak surprise barang gitu iya lah. buat item buat kolektor lah. Iya, Iya. ada. Nah, Ada. cuman kenapa dia nggak dapet? Ya, Gitu. mungkin kalau kita berpositif thinking ya, mungkin dari si pihak developer game, bukan game, sorry, Mainan. ya, Iya, mungkin. itu ada kesalahan dari pabrik mungkin. Ya, kita bisa bilang mungkin ya. Iya, kita nggak tahu juga. Makanya. Kira-kira apa lagi ya selain itu? Lu tahu nggak? Enggak sih, paling ya itu doang sih. Itu doang. Iya. Atau mungkin ada tapera. Lu tahu soal tapera? Tapera. Wah, gue baru denger sih kalau tapera. Tapera kalau nggak salah tabungan perumahan rakyat dah. Kenapa tuh? Jadi kita nih mau siapapun itu ya, mau pegawai swasta, pegawai negeri atau pekerja mandiri, apapun itu, kita bakal dikenain biaya untuk tapera. Contohnya untuk orang yang kerja di swasta atau negeri, dia kena 2,5%. Itu yang gue tahu ya. Kalau salah atau benernya ya bisa koreksi lah di kolom komentar lah ya. Kalau untuk pekerja mandiri dia lebih besar, 3%. Oh, Untuk tapera, tadi apa? Tapera? tabungan perumahan rakyat kalau nggak salah. Intinya Tabungan perumahan rakyat. iya untuk rumah dan untuk rakyat Oke. tuh. Jadi ada perbedaan tuh antara yang mandiri itu lebih besar biayanya. Iya, mandiri lebih besar 3% dibanding orang yang kerja sebagai kantoran atau kerja jadi mandiri PNS. itu maksudnya gimana? Mandiri contoh kayak misal kita nih influencer lah atau kita content creator. Nah, kita tetap wajib bayar 3% ke negara. Oh, Sedangkan kita belum tahu rumahnya mana, unitnya mana, oh. terjangkanya gimana, ini putar kemana, kita kan nggak tahu. Berarti nih yang mengadakan tapera ini pemerintah atau bisa dibilang UMKM gitu atau sebuah PT swasta? Oh tidak, itu pemerintah sih, Pemerintah. bukan PT, bukan PT, bukan organisasi pemerintah. Jadi emang pemerintah yang ngeluarin itu. Yaps, tapera. Tapi kalau kita tarik ulur ya ke sejarahnya, mungkin gue sih tahu dari YouTube juga ada tapera tuh sebenarnya dari tahun 90-an. Gue nggak tahu itu awal-awal sih buat PNS. Tapi sekarang karena seiring berjalannya waktu ada perubahan. Sekarang disahin dengan semuanya wajib bayar tapera, mau swasta, mau negeri, mau mandiri, gitu. Itu sih. Mandiri, swasta, sama Negeri. pegawai negeri maksudnya. Nah, terus itu sempat di stop atau gimana? Tetap lanjut berjalan Sampai sekarang. cuman sekarang bedanya ada yang versi mandirinya atau sama swastanya. Bukan untuk PNS doang. Oke, paham. Jadi itu emang tadinya kayak tunjangan gitu ya buat PNS. Ya, tunjangan rumah lah. Iya. Sekarang bukan cuma PNS nih yang bisa. Sekarang kita masyarakat juga bisa gitu. Iya. Dapat tunjangan itu. Tapi perihal itu, coba dah, lu pikirin dah Kak. Harga rumah kan naik terus nih, ya kan? Harga kita punya gaji juga pasti naik juga dong tiap tahun kan, UMR-nya naik kan. Perihalnya itu bukan karena itu doang. Coba lu pikirin dah, itu misal uangnya ditabungin ke pemerintah, perkembangannya berapa persen? Misal 6%. Sedangkan rumah harga itu taruh 500 juta lah. 500 juta. Kita dari umur 21 ke umur 50 aja itu kayaknya nggak nyampe dah untuk ke 500. Harus bisa naiknya berbarengan. Iya ya. Susah. Makanya itu sih yang gue tahu ya. Jadi kita nabung itu ya hanya beberapa persen doang. Iya, 3% atau 2% lah taruh. Susah sih. Iya sih, emang agak repot ya kalau kayak gitu. Kayaknya emang lebih baik kita nyari rumah sendiri sih. Nyari rumah sendiri, nabung sendiri, kita tahu kapan kita masuk, bisa beli atau kagak gitu. Benar. Kalau perihal rumah ya, emang menurut gue sih lebih enak kalau kita kredit dibandingkan cash. KPR ya? Iya. Karena gue waktu itu sempat dapat cerita dari guru gue pas SMK kalau nggak salah, apa SMP gitu, gue lupa. Oke. Kalau semisal memang kita mau beli rumah
itu mendingan kredit. Kenapa? Karena kalau misal kita seorang pegawai nih kerja tiap bulan dapat gaji ya kan, Oke. kita taruhlah harga rumahnya 500 juta. Oke, Ya kan? 500 juta. Kita ngumpulin duit nih selama setahun semisal. Selama setahun. Misal gaji kita 4 sampai 5 juta per bulan. Ya kan? Kita kan nggak mungkin nabung semua duitnya. Pasti kita ada kebutuhan. Paling kita bisa nabung beberapa persen doang dari pendapatan kita gitu kan. Kalau itu kalau kita juga itu nggak punya usaha apa-apa. Kalau kita benar-benar pure jadi pegawai doang. Gitu. Paling kita bisa nyisihin 5 sampai 10% dari pendapatan kita. Ya. Tuhan kita ngumpulin udah setahun nih. Tapi belum masuk juga. Maksudnya pendapatannya itu belum cukup buat beli rumah, ya kan? Nabunglah lagi setahun ke depan, ya kan? Tahun ke depan selama setahun, oh udah bisa nih ternyata. Kita udah bisa beli rumah 500 juta. Naik lagi. Pas balik lagi ke sono, ternyata rumahnya udah naik harganya. Jadi kita malah kejar-kejaran sendiri gitu. Sama harga rumah. Iya, sama harga rumah. Nah, itu kayaknya agak ngerepotin sih, agak sulit kalau semisal kita cuman pure jadi pegawai doang. Maksudnya pendapatan yang kita dapat tuh di satu sumber doang. Ya. Emang agak sulit kalau buat ngumpulin duit terus nyicil rumah secara cash. Makanya lebih baik kredit karena kita bakal ya mungkin harga rumahnya bakal jauh lebih tinggi ya. Cuman kita bakal lebih pasti dapat gitu. Semisal gua waktu itu dapat info tuh dari teman gua. Oke. Ada rumah di Tangerang. Itu dia perumahannya baru, gue lupa namanya apa. Nah, itu kita bisa nyicil selama 15 tahun. Oke, 15 tahun. Menurut gue sih cukup worth it ya. Maksudnya buat kita anak-anak muda nih yang memikirkan yang berusaha untuk menata masa depan gitu kan. Ya. Untuk 15 tahun ke depan sih kayaknya worth it sih. Oke Kalau aja. kita mulai dari sekarang gitu. Apalagi yang ada keinginan buat nikah ya kan. Jadi ada rumah sendiri gitu kan. Atau yang mau beliin rumah untuk orang tuanya gitu. Nah, gue dapat info itu ada di Tangerang, gue lupa nama perumahannya apa. Kita dikasih waktu kredit 15 tahun dan per bulannya itu cuma 1,4 juta. Cukup terjangkau lah ya. Iya kan? Terjangkau sih. Iya, makanya. Semisal kita juga nggak ya kalau kerja ya paling sebulan paling minim 3 juta lah ya. Iya. 3 juta. Kita cicil dari sekarang. Bisa. Maksudnya kan kita sekarang lagi masih tinggal sama orang tua ya. Kita bisa cicil-cicil diem-diem lah gitu. 1,4 sebulan 1,4 terus tiba-tiba pas kita udah lulus kuliah tinggal dikit lagi ya kan. Terus udah tinggal lanjutin tuh. Kalau kita mau nikah dulu. Iya. Kalau itu juga kalau ada dananya ya. Ada budgetnya. Ada budgetnya. Iya. Kita bisa nikah dulu. Nah, habis nikah baru kita kumpul duit lagi tuh. Sampai 15 tahun. Ya hitung-hitung pas udah punya anak ya udah aman lah, kita rumah udah ada gitu. Benar ya. Pilihan yang cukup baik sih untuk kita yang emang ada niatan nikah muda ya. Iya. Tuh, kalau yang lain sih nggak tahu, mungkin bisa buat orang tuanya, saudaranya gitu, atau mungkin buat diri dia sendiri beli rumah gitu, biar mempunyai aset lah atau pegangan nanti di masa depan. Gitu sih. Udah apa ya, cukup apa ada lagi? Mungkin sih ada lagi ya. Apa? Cuman kalau di saat kayak gini kayak kurang ngepas aja gitu. Gue mikir terbatas, kayaknya cukup di sini aja sih. Oke, berarti kita udahin dulu ya. Kita udahin dulu sih. Kita udahin dulu sampai di sini. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.